Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devin Tanada Syifa dengan NIM 2002-11062. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 terkait dengan kekuasaan organisasi budaya perusahaan. Kekuasaan organisasi selama ini cenderung lebih sering dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Terlebih jika dikaitkan dengan aspek power dalam politik. Namun, dalam konteks keorganisasian, kekuasaan organisasi dipahami sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Peran dalam berbagai fungsinya antara lain seperti restrukturasi, alokasi sumber-sumber, menetapkan performa karyawan, strategi usaha, prosedur, dan menonton standar-standar. Manajemen kesan atau impression management merupakan proses di mana seorang pemimpin mengembangkan pemikirannya dan tindakannya yang nyata dan selaras dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya. Menurut Robin and Hansger mendefinisikan bahwa manajemen kesan sendiri adalah proses yang ditempuh individu untuk mengendalikan kesan orang mengenai dirinya sendiri. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh Welk. Yang pertama adalah perintah dan pengendalian. Yang kedua, melibatkan setiap orang adalah kunci dari produktivitas. Dan yang terakhir adalah gagasan dan intelek mengatasi hierarki dan tradisi dalam perusahaan tersebut. Salah satu sumber-sumber kekuasaan organisasi adalah atribut personal, di mana atribut personal sendiri adalah sesuatu yang dibawa oleh seseorang seperti kepribadian, pengalaman, pendidikan, keahlian, gaya, ataupun karisma. Dan atribut personal sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Sosialisasi budaya sendiri adalah proses adaptasi karyawan dalam sebuah perusahaan dan terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pembelajaran dan tahapan adaptasi. Tahapan pembelajaran adalah proses karyawan mengenal kehidupan perusahaan. Dan tahapan adaptasi adalah di mana karyawan sudah mengenal terkait dengan perusahaan tersebut. Membangun budaya yang kuat menurut Hickman dan Silva menjelaskan bahwa terdapat 3 langkah dalam mendorong budaya yang sukses, yaitu komitmen adalah perjanjian karyawan terhadap ekstensi, yang kedua kompetens adalah kemampuan, dan yang terakhir adalah konsisten atau kemantapan untuk secara terus-menerus berpegang terhadap kemampuannya. Lingkungan dan adaptasi adalah lingkungan yang berada di dalam ataupun luar organisasi. Terdapat 2 lingkungan, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang secara langsung mempengaruhi organisasi, sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi organisasi tersebut atau sulit dikendalikan. Terdapat adaptasi. Adaptasi itu merupakan kemampuan dari sistem organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan memperdayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Menurut Espejo mengatakan bahwa organisasi harus melakukan adaptasi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.